Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Destiana. Saya dari kelas 3D Sejarah. Saya akan meresum buku Manajemen Mutu Pendidikan karya Pak Jejen. Saya akan meresum atau menjelaskan buku karya Bapak ini sebagai tugas remedial UAS saya. Oke. Di buku ini itu banyak membahas di bab pertama itu ada manajemen mutu pendidikan, terus di bab 2 itu ada teori manajemen mutu terpadu, di bab 3 itu ada aspek mutu pendidikan, dan di bab terakhir bab 4 ada lembaga penjamin mutu pendidikan. Oke, baik. Yang pertama itu kita mencari tahu dulu apa sih manajemen mutu pendidikan itu. Jadi, manajemen adalah proses mengelola sesuatu, meliputi perencanaan, terus pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Terus bisa disingkat juga dengan menghilangkan monitoring. Disingkat karena ia merupakan bagian dari evaluasi pendidikan. Mutu adalah kualitas atau nilai suatu benda atau jasa. Pendidikan adalah proses terencana melahirkan manusia utuh atau paripurna yang cerdas, terus beriman, berakhlak melalui proses pembelajaran. Nah, contoh, jadi kayak manajemen mutu pendidikan itu, contohnya itu seperti kita belajar di dalam kelas itu sehari-hari gitu. Itu menimbulkan rasa kepada siswa sebagai mahasiswa yang cerdas, terus siswa yang beriman, berakhlak. Jadi dengan pembelajaran di kelas sehari-hari itu dapat membuat mahasiswa itu menjadi cerdas gitu. Terus dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutu itu adalah berkaitan dengan baik buruknya suatu benda atau kadar derajat, misalnya kepandaian, kecerdasan. Sebagai contohnya itu ada sebuah buku, terus dinilai baik kualitasnya jika sampulnya itu bagus dan tidak mudah lepas, dan isinya itu mencerahkan pembacanya. Terus contoh kedua itu ada buku dengan nama-nama Quraisy Shihab, Quraisy Abdul Somad, Azumardi Azra, Komarun Hidayat, Emil Salim, Sri Mulyani, Mardiku Wowi, dan Indrayana. Nah, secara umum itu kualitas pendidikan atau mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh barang atau jasa. Jadi itu tuh gambaran sesuatu orang, bisa barang, bisa jasa gitu. Ia menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat. Jadi, mutu pendidikan adalah kunci terbentuknya sumber daya yang mampu dan unggul untuk menentukan kemajuan ekonomi negara-negara. Selanjutnya ada manajemen mutu pendidikan adalah, jadi manajemen mutu pendidikan yaitu proses mengelola kebijakan sistem lembaga pendidikan yang berkualitas atau di atas minimal nasional sehingga melahirkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas serta secara mental, emosional, spiritual yang baik, dan akademik, pengetahuan dan keterampilan. Terus manajemen mutu pendidikan juga tentang merencanakan, menyiapkan proses belajar dan pendidikan yang sangat baik dan menghasilkan lulusan yang kompeten, berakhlak mulia sehingga mereka bisa mandiri dan bermanfaat untuk kedepannya gitu. Jadi kayak proses manajemen mutu pendidikan itu proses kita sebelum melatih kita untuk belajar ke depannya gitu, agar kita menjadi orang yang bermutu gitu. Mengapa harus mutu? Pada prinsipnya semua kebijakan, sistem maupun lembaga pendidikan harus dijalankan dengan berbasis mutu. Karena agar mampu melahirkan manusia Indonesia secara fisik, pikiran, dan jiwa, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Artinya tanpa orientasi pada mutu maka mustahil bisa kita capai untuk tujuan pendidikan. Nah, selanjutnya itu ada ruang lingkup mutu pendidikan. Apa sih ruang lingkup mutu pendidikan itu? Jadi ruang lingkup mutu pendidikan adalah
Yang pertama itu input. Input itu meliputi kepemimpinan, kebijakan mutu, fokus pelanggan, dan sumber daya manusia. Yang kedua itu ada proses. Nah, proses itu mencangkup proses belajar, pengelolaan, kemandirian, partisipasi warga, terus dan manajemen yang transparan. Yang ketiga itu ada output. Jadi output itu adalah gambaran kualitas lulusan yang sesuai standar nasional atau bahkan melampauinya. Terus mutu pendidikan bisa dilihat dari kebijakan, sistem, dan sumber daya lembaga pendidikan. Pertama, kualitas kebijakannya akan mempengaruhi kualitas pendidikan di suatu negara, suatu daerah, suatu yayasan, atau bisnis. Kebijakannya juga yang memprioritaskan pendidikan akan melahirkan bangsa yang maju. Terus dalam UUD Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa 20% anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN itu, maka kebijakan saja tidak cukup, melainkan komitmen pemimpin untuk melaksanakannya. Nah, yang kedua itu ada kualitas sistem. Kebijakan yang baik akan melahirkan sistem pendidikan secara makro ataupun mikro. Sistem yang baik akan melahirkan pendidikan yang baik. Misalnya dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS itu. Nah, itu kan ditransfer langsung ke rekening sekolah. Nah, itu merupakan solusi atas keterlambatan saat transfer ke rekening daerah. Terus sistem yang baik bisa mencegah perilaku buruk seperti korupsi, terus kolusi, dan nepotisme atau KKN di lembaga apapun termasuk pendidikan. Terus juga kualitas guru honorer. Nah, kualitas guru honorer itu yang rendah merupakan dampak dari sistem rekrutmen yang buruk atau standar, seperti sistem zonasi juga kan itu sangat buruk ya di dunia pendidikan, karena sistem zonasi itu sangat tidak adil. Contohnya itu mengapa tidak adil? Karena bagi anak-anak yang berprestasi itu sistem zonasi itu hanya bisa untuk orang-orang yang rumahnya dekat dengan sekolah itu. Sedangkan anak-anak yang berprestasi dan rumahnya jauh itu, yang ingin masuk ke sekolah favorit atau yang mereka inginkan itu tidak bisa karena rumahnya jauh dari sekolah gitu. Sedangkan sistem zonasi ini menurut saya pribadi itu sangat tidak efisien dan sangat tidak adil juga untuk siswa yang berprestasi, yang ingin bersungguh-sungguh ingin masuk sekolah di situ gitu. Nah, terus dengan anak-anak yang cerdas berkalangan mampu, jadi sekolah-sekolah negeri tertentu hanya berisi dengan nilai akademik yang tinggi, bahkan siswa-siswa dari golongan yang mampu secara ekonomi. Nah, sementara siswa yang miskin rumahnya di sekitar sekolah tidak bisa masuk sekolah itu. Nah, yang ketiga itu ada kualitas sumber daya lembaga pendidikan. Nah, baik manusia, dana, fasilitas maupun lingkungan, guru atau kepala sekolah dan staf yang kompeten dan komitmen akan mampu menghasilkan siswa yang berkualitas. Sumber daya tersebut perlu juga didukung oleh dana, fasilitas, dan lingkungan sekitarnya. Lingkungan yang berkualitas. Sumber daya ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena mereka berperan dalam proses pembelajaran yang efektif dan pendidikan yang mencerahkan. Jadi kualitas barang atau jasa mempengaruhi harga, demikian juga kualitas lingkungan bisa mempengaruhi harga suatu barang atau jasa pendidikan. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup manajemen mutu pendidikan. Menurut Hanum Asrohma tahun 2015 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada konsep mutu dalam pendidikan. Yang kedua itu ada sejarah dan perkembangan ilmu manajemen mutu pendidikan. Yang ketiga ada sistem penjaminan mutu pendidikan. Yang keempat ada lembaga yang mengeluarkan stratifikasi mutu pendidikan. Yang kelima ada penjaminan mutu internal. Yang keenam ada penjaminan mutu eksternal. Yang ketujuh ada lembaga penjaminan mutu pendidikan. Selanjutnya itu ada prinsip manajemen mutu. Jadi praktik manajemen mutu bukan hal yang mudah, sehingga tidak semua sekolah atau kampus berhasil melaksanakannya. Mungkin banyak sekolah dan kampus yang memiliki lembaga dan sistem penjamin mutu internal,
tapi ia sekedar hanya melainkan membutuhkan kepemimpinan yang kreatif. Nah, kualitas membutuhkan waktu, ketekunan, perubahan sikap oleh semua investasi dalam pelatihan untuk setiap anggota staf. Banyak pemimpin pendidikan yang gagal dalam usahanya untuk menerapkan kualitas karena mereka mau membuat komitmen yang diperlukan untuk sukses. Banyak yang profesional juga dalam pendidikan juga mengharapkan kualitas menjadi pendekatan makanan cepat saji untuk memecahkan masalah pendidikan yang kompleks saat ini. Jadi sebelum kami terlibat dengan distrik, kami juga menyelesaikan penilaian lingkungan. Data dikumpulkan untuk menunjukkan bahwa upaya peningkatan sekolah-sekolah itu gagal. Ada tingkat kepercayaan yang rendah dalam distrik, dan distrik juga kurang memiliki komitmen yang untuk merubahnya. Kurangnya komitmen juga dapat diperlihatkan secara jelas oleh pengawas saat pelatihan lewat dewan sekolah. Yang kedua itu ada seminar dan pelatihan manajemen mutu bagi siswa siswa dan semua warga yang ada di warga sekolah dan kampus, sehingga mereka sama-sama memahami dan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing. Mutu itu bukan kerja individu, pemimpin atau divisi tertentu, tetapi merupakan kerja bersama warga sekolah atau kampus dengan instruksi pengawas dan pemimpin. Nah, kualitas kepemimpinan memberikan andil besar atas terlaksananya program-program alih pengetahuan mutu juga saat menjalankannya. Terus yang ketiga itu ada penyusunan perencanaan strategi mutu. Siapa melakukan apa, fasilitas yang diperlukan, berapa dana yang dibutuhkan, dari mana sumber dana itu ada, terus juga seperti apa dana yang dibutuhkan untuk mencapai mutu kerja. Nah, kerjasama dengan lembaga mana saja dan apa saja kontribusi siswa atau mahasiswa dan para orang tua. Nah, ini adalah langkah awal yang akan menentukan keberhasilan. Terus tindakan mutu, kualitas tindakan dan kualitas hasil dipengaruhi oleh kualitas dan profesionalitas penyusunan rencana mutu. Bagian ini memerlukan kondisi eksistensi lembaga, kekuatan dan kelemahan, dan tujuan apa yang diinginkan di masa depan. Selanjutnya itu ada kebijakan mutu pendidikan. Indonesia mengeluarkan aneka kebijakan untuk menjamin mutu pendidikan. Nah, diantaranya itu ada UU guru dan dosen, UUD pendidikan tinggi di UU 6 Dimas. Terdapat pula regulasi turunan dari UU ini, baik berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden, maupun peraturan menteri yang mengatur lebih rinci tentang standar nasional pendidikan dan akreditasi. Terus juga pendidikan profesi guru, terus badan akreditasi nasional, lembaga akreditasi mandiri, terus balai besar peguru penggerak, balai guru penggerak, sekolah penggerak, organisasi penggerak, dan lain-lain. Nah, di level sekolah dan kampus, kebijakan mutu ini bisa dilihat dari pembentukan tim penjamin mutu atau lembaga penjamin mutu. Nah, internal yang diantaranya membuat standar operasional mutu dan mengawal tentang persiapan dan pelaksanaan akreditasi sekolah atau akreditasi prodi dan akreditasi lembaga kampus. Nah, sebagai sekolah dan kampus tidak memiliki lembaga penjamin mutu, tetapi diserahkan kepada wakil kepala sekolah atau ketua program studi gitu. Nah, di sekolah atau kampus tertentu juga diadakan kelas internasional atau kelas khusus bagi pelajar yang memiliki kemampuan akademik atau bahasa asing melebihi dari rata-rata pelajar biasanya. Jadi bagi siswa atau mahasiswa yang bisa bahasa Inggris, pokoknya bisa bahasa luar daerah itu biasanya di kampus atau di sekolah tertentu itu memiliki kelas internasional atau memiliki kelas khusus bagi siswa-siswa yang memiliki kemampuan melebihi di atas rata-rata pelajar lainnya gitu. Nah, biaya kelas ini tuh biasanya tuh lebih besar dibanding kelas reguler atau standar lainnya. Nah, guru dan fasilitasnya juga berbeda ya, akan tetapi sebagian kelas internasional ditutup karena mismanagement. Nah, Indonesia ini pernah memiliki kebijakan sekolah internasional atau kelas internasional tapi menimbulkan polemik sehingga kemudian ditutup. Kelas ini memiliki perbedaan dalam iuran bulanan atau sumbangan fasilitas kelas, kurikulum, bahasa ya, karena kan dari segi dia belajar juga berbeda dengan kelas-kelas lainnya ya.
Akan tetapi beberapa sekolah di Indonesia menggunakan kurikulum murni internasional atau campuran dengan kurikulum nasional, misalnya Cambridge Curriculum, yang mana buku-buku pembelajaran standar internasional berbahasa Inggris atau London, dan penyampaiannya dalam bahasa Inggris. Demikian pula soal-soal dilatih dan diuji. Nah, tentu saja bagi anak-anak yang sekolah di sekolah internasional itu diuji kemampuan bahasa Inggrisnya dan harus memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik, karena jika tidak mereka akan mengalami kesulitan dalam belajar karena isi siswa-siswanya itu ya bisa bahasa Inggris semua. Jadi jika siswa itu tidak bisa bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya, nah maka siswa itu tuh akan merasa kesulitan. Nah, sudah pasti untuk di sekolah internasional itu biayanya sangat mahal banding sekolah-sekolah standar lainnya. Nah, karena dari fasilitas aja berbeda. Nah, biasanya siswa di sini tuh berasal dari keluarga mampu secara ekonomi alias kaya. Ya, sekali lagi pendidikan yang baik atau bermutu hanya bisa diakses oleh golongan kaya. Warga miskin hanya bisa sekolah negeri atau swasta yang standarnya di bawah rata-rata. Biasanya gitu ya. Untuk mencapai pendidikan yang bagus gitu, ya biasanya itu dari kalangan ekonomi yang menengah ke atas atau kaya bisa dibilang. Jadi dengan pendidikan atau siswa-siswa yang tidak memiliki uang untuk sekolah di sekolah internasional itu bisa di sekolah negeri dan swasta lainnya gitu. Nah, ada pendidikan juga untuk yang menerapkan agama seperti Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia di bawah Kementerian Agama. Nah, ini tuh merupakan kebijakan mutu di tingkat nasional karena siswa di sini tuh memiliki kemampuan akademik di atas rata-rata sehingga lulusannya dapat diterima di perguruan tinggi negeri dalam negeri, bahkan di kampus ternama luar negeri juga bisa. Jadi, inilah model pendidikan yang bagus untuk yang menjadi siswa pintar secara akademik yang secara substansis bertentangan dengan kebijakan zonasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas bab 2 ya, lanjut ke bab 2. Jadi bab 2 ini itu teori manajemen mutu terpadu. Apa sih manajemen mutu terpadu itu? Jadi ide-ide tentang manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management atau TQM pada mulanya dikembangkan pada tahun 1930-an dan 1940-an oleh William Edwards Deming yang dilahirkan pada tahun 1900. Ialah adalah ahli bidang statistik di Amerika yang memiliki gelar dokter dalam bidang fisika. Nah, apa sih teori TQM itu? Jadi teori TQM itu digagasannya bermula di barat, tetapi justru bangsa Jepanglah yang mengimplementasikan teori ini sejak 1950. Itulah sebab mengapa dikatakan TQM terlambat untuk diimplementasikan di barat, namun berasal dari barat. Nah, selanjutnya ada MMT atau TQM. Merupakan konsep atau teori bisnis, tetapi bisa atau banyak mulai dipakai dalam dunia pendidikan. Edward Salis juga misalnya menulis buku Total Quality Management and Education 1992. Buku ini tuh menjadi rujukan utama manajemen mutu dalam pendidikan di Indonesia. Nah, TQM atau Quality Management adalah suatu makna yang standar mutu dalam pendidikan yang memberikan suatu filosofi perangkat alat untuk memperbaiki mutu untuk dicapainya. Nah, dengan ide sentral yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan atau Komar 2012. Sebenarnya instrumen akreditasi sekolah, terus prodi juga, dan institusi berangkat dari ide dasar tinjauan aspek menyeluruh. Total dari proses pendidikan yang basisnya adalah 8 standar nasional pendidikan dan pendidikan tinggi. Nah, singkatnya, untuk menghasilkan mutu yang baik, semua komponen harus memiliki pendidikan yang bermutu gitu. Nah, manajemen mutu terpadu atau biasa disingkat dengan MMT dalam pendidikan adalah sistem atau tata kelola dan tata kerja sumber daya lembaga pendidikan untuk memberikan pelayanan yang bermutu, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, dan mewujudkan capaian belajar dan lulusan yang bermutu. Nah, TQM itu adalah filosofi
tentang perbaikan secara terus-menerus yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhannya, keinginan dan harapan pelanggannya, dan ini tuh untuk masa yang akan datang, jadi untuk masa depan yang akan datang gitu. Nah, apa sih manajemen mutu terpadu atau total quality management? Ialah suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk jasa manusia, proses dan lingkungan. Itu merupakan tipe 0 2012 strip halaman 76. Nah, tidak berbeda dengan industri, sekolah dan kampus ini mengalami daya asing yang jika tidak disikapi dengan kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan akan kehilangan siswa dan mahasiswa yang lama-kelamaan akan gulung tikar. Jadi kayak sekolah di Indonesia ini beberapa keunggulan sebagai daya saing seperti asrama, terus kurikulum, keagamaan, sekolah Islam terpadu, Cambridge kurikulum, dan pesantren. Jadi ciri lulusan bermutu itu diantaranya adalah diterima di PT negeri, di PT swasta bagus, atau memperoleh beasiswa yang jalur prestasi ini yang bagus di sekolah-sekolahnya. Nah, ciri lainnya adalah bakat siswa yang beragam, terus tumbuh dengan baik karena menyediakan fasilitas guru dan pelatih yang handal. Nah, ciri-ciri sekolah yang menerapkan MMT ini adalah memberikan pelayanan yang bermutu kepada siswa, orang tua, dan staf, menjaga lulusan dan melahirkan inovasi sesuai perkembangan ilmu teknologi dan masyarakat. Maka sekolah selalu meningkatkan kualitas guru yang baik, terus kualitas fasilitas dan belajar yang nyaman, kualitas pembelajaran, terus kualitas dan kualitas layanan juga yang baik, dan kualitas lulusan yang terbaik gitu. Nah, sekolah misalnya membuka rekening khusus untuk pembayaran iuran bulanan dan uang masuk. Metode pembayaran orang tua ke sekolah itu tidak lagi dengan melakukan secara manual, tetapi mengakomodasi keinginan atau karakter pelanggan yang sudah terbiasa bertransaksi secara elektronik, seperti dengan transfer. Jadi kan sekarang kita di era digital ini kita sudah banyak membayar itu tidak dengan manual lagi, tidak dengan uang cash lagi, tetapi dengan mentransfer karena sudah ada m-banking. Jadi sangat memudahkan kita untuk bertransaksi gitu. Nah, seperti ini juga di sekolah yang sudah diterapkan juga bisa membayar SPP atau membayar uang bulanannya itu dengan mentransfer seperti biasa di ATM juga gitu. Nah, sekolah berbasis MMT juga menghargai dan memfasilitasi bakat-bakat anak yang beragam melalui pembukaan ekstrakurikuler, penyediaan fasilitas, dan pelatih yang kompeten, pertunjukan seni dan olahraga, dan perlombaan lokal, nasional maupun internasional. Biaya atas semua ini berasal dari sekolah atau orang tua siswa yang sudah diperhitungkan di awal tahun. Jadi sekolah berorientasi mutu ini meyakini dan memandang bahwa setiap siswa adalah istimewa sesuai bakatnya masing-masing. Jadi sekolah dengan berbasis MMT ini mengembangkan kemampuan siswa itu melalui ekstrakurikulernya, seperti misalnya ada siswa yang suka menari, bisa ikut ekstrakurikuler menari, terus futsal, terus bulu tangkis, dan olahraga lainnya. Jadi itu bisa dikembangkan di ekstrakurikuler tersebut. Nah, terus anak tuh bisa mencapai perkembangannya dan mencapai impiannya mereka melalui pola asuh dan pola pendidik yang tepat. Maka sekolah menempatkan kualitas guru-guru sebagai faktor utama dalam sistem pendidikan, karena merekalah yang akan membentuk cara pandang dan keyakinan siswa. Guru akan melukis masa depan siswa dengan caranya sendiri. Nah, nama lain MMT atau TQM adalah Total Quality Control atau Total Quality Assurance dan Quality First. Semuanya mengacu pada upaya sekolah lain untuk terus-menerus inovasi dalam menjawab tantangan dan perubahan zaman, serta pelayanan yang berorientasi pada pelanggan, yaitu siswa dan orang tua. Nah, Jura mendemokrasikan 3 proses manajerial suatu organisasi yang dikenal dengan trilogi Juran, yaitu ada planning, control, and improvement. Adapun perincian trilogi itu sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada quality planning. Nah, quality planning itu merupakan suatu
proses yang mengidentifikasi pelangganan dan proses yang akan menyampaikan produk dan jasa dengan karakteristik yang tepat, dan kemudian mentransfer pengetahuan ini ke seluruh kaki tangan perusahaan guna memuaskan pelanggannya. Nah, yang kedua itu ada quality control. Apa sih quality control itu? Jadi quality control itu suatu proses di mana produk benar-benar diperiksa dan dievaluasi dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan para pelanggan. Nah, persoalan yang telah diketahui ini kemudian dipecahkan. Misalnya mesin-mesin rusak segera diperbaiki gitu. Jadi yang terakhir yang ketiga ada quality improvement. Nah, quality improvement itu adalah proses di mana mekanisme yang sudah mapan dipertahankan sehingga mutu dapat dicapai berkelanjutan. Hal ini meliputi alokasi sumber-sumber, menugaskan orang-orang yang menyelesaikan proyek mutu, melatih para karyawan yang terlibat dalam proyek mutu pada umumnya, dan menempatkan suatu struktur permanen untuk mengejar mutu dan mempertahankan apa yang telah dicapainya. Trilogi Juran dalam pendidikan adalah pertama, quality planning. Nah, sekolah atau madrasah dan pesantren menetapkan standar biaya, standar dari fasilitas dan standar pendidik karena sadar akan pilihan masyarakat, level ekonomi yang akan menjadi sasarannya. Standar biaya harus sesuai atau sepadan dengan standar-standar tersebut, khususnya standar akademik ini paling utama. Nah, yang kedua itu ada quality control. Sekolah sebatas melaporkan atau mengumumkan lulusan diterima di kampus atau sekolah mana, tetapi jarang memiliki data mereka bekerja di mana, posisinya sebagai apa. Jadi sekolah juga jarang memiliki data bakat siswa seperti dan cocoknya kuliah di prodi apa. Jadi jarang sekali sekolah yang tahu apa sih bakat siswa itu, dan tahu siswa itu tuh telah kuliah di mana, ngambil prodi apa, dan bekerja di mana. Itu tuh jarang yang sekolah tahu gitu. Nah, tidak hanya seminar dan pelatihan guru dan tendik tidak hanya mengandalkan dari pemerintah, tetapi inisiatif sekolah atau madrasah dan pesantren karena mereka paling memahami kebutuhan guru dan tenaga didiknya. Nah, TKM adalah penerapan metode kuantitatif dan pengetahuan kemanusiaan. Untuk yang pertama itu untuk memperbaiki material dan jasa yang menjadi masukan organisasi. Yang kedua, memperbaiki semua proses penting dalam organisasi. Yang ketiga, memperbaiki upaya memenuhi kebutuhan para pemakai produk dan jasa pada masa kini dan waktu yang akan datang. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang perlu dihindari karena dapat menggagalkan proses TKM adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kesenjangan komitmen manajemen puncak atau kepala sekolah dan para wakilnya, sehingga mampu pula membangun struktur organisasi yang perlu untuk pelaksanaan TKM serta mampu untuk membentuk pelaksanaan TKM secara tidak mempunyai bentuk sistem hadiah atau reward system yang mendorong dilaksanakannya TKM. Yang kedua itu ada salah memfokuskan perhatian. Dan yang ketiga ada tidak tersedianya karyawan yang memadai dan mendukung. Yang keempat hanya mengandalkan pelatih semata-mata tanpa mementingkan bagaimana hasil pelatihan itu dilaksanakan, seperti perbaikan mutu, menciptakan operasi yang lebih baik, jelas, dan mengerti. Yang kelima ada harapan memperoleh sesaat, bukan hasil jangka panjang. Pelaksanaan TKM memerlukan perubahan organisasi secara menyeluruh dan budaya kerja. Yang keenam ada memaksa mengadopsi suatu metode padahal tidak cocok. Tidak semua teknik dalam TKM itu cocok di berbagai lembaga. Nah, selanjutnya ada 4 level TKM. Nah, yang pertama itu ada impreksi. Apa sih impreksi? Nah, impreksi ini adalah level pertama dan dasar dari evaluasi TKM. Ini termasuk mengukur karakteristik produk, terus dan spesifiknya. Impreksi ini berfokus pada pemeriksaan, pengukuran, pengujian, dan penilaian karakteristik produk, layanan, atau aktivitas dan membandingkan dengan standar yang sesuai untuk menilai kesesuaiannya. Yang B ada kontrol kualitas, berfokus pada kualitas produk. Yang C ada jaminan, juga dikenal sebagai quality assurance. Jadi asuransi ini tuh memberi jaminan, berfokus pada terutama pada produk
dan proses. Kegiatan QA ini atau Quality Assurance berisi pembuatan dan pemeliharaan prosedur untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi seperti dijelaskan dalam prosedurnya tersebut. Nah, yang keempat ada TQM. TQM itu berfokus pada seluruh organisasi sebagai satu kesatuan dan mempromosikan organisasi untuk menggunakan 4 tahapan utama dalam evaluasi TQM. Selanjutnya ada prinsip TQM. Terdapat 8 prinsip TQM yang fokus pelanggan, keterlibatan penuh karyawan, berpusat pada proses sistem terintegrasi, pendekatan sistemik, dan strategi peningkatan terpadu, pembuatan keputusan berbasis fakta dan komunikasi. Gitu. Nah, selanjutnya ada model Edward Salis. Jadi apa sih model Edward Salis itu? Jadi konsep mutu Edward Salis itu adalah tumpu pada kepuasan pelanggan internal dan eksternal, sehingga sekolah atau kampus harus memahami kebutuhan lulusan setelah lulus, juga kebutuhan pegawai agar mereka bisa bekerja dengan aman, nyaman, dan puas. Nah, mutu dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang memuaskan dan melampaui keinginan dan kebutuhan pelanggan. Ada literasi mutu sebagai berikut, yaitu untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Berapa anak kursus di English First, biaya lumayan besar tetapi sepadan dengan kualitasnya. Mutu pendidikan bersifat relatif karena tidak semua orang memiliki ukuran yang sama persis. Namun demikian, apabila mengacu pada pengertian mutu secara umum, dapat dinyatakan yang seluruh komponennya memiliki persyaratan dan ketentuan yang diinginkan pelanggan dan menimbulkan kepuasan. Jadi mutu pendidikan adalah baik jika dia di pendidikan tersebut dapat menyajikan jasa yang sesuai dengan kebutuhan para pelanggan. Nah, kuncinya adalah kebutuhan pelanggan yang beragam dan adanya kebutuhan yang sama, tapi ada juga kebutuhan yang beragam seperti spesifik. Nah, misalnya kebutuhan akan asrama, nyantri, ilmu agama, ilmu sains bahasa asing, karakter dan sains ilmu agama sering dikaitkan dengan karakter, sehingga masyarakat sering mencari sekolah yang mampu memberikan ilmu agama di samping ilmu umum. Keunggulan sekolah atau madrasah ini harus ditampilkan di sosialisasi kepada masyarakat. Nah, masyarakat itu sekolah itu kalau ingin menunjukkan sekolahnya itu harus ya turun langsung kalau bisa, contohnya itu ke masyarakat dengan bersosialisasi, menjelaskan keunggulan yang ada di sekolah ini itu apa, terus sistem pendidikannya itu gimana, biayanya gimana. Nah, itu harus dijelaskan kepada masyarakat agar masyarakat sekitar itu tertarik rasa ingin masuk ke sekolah itu untuk menyekolahkan anak-anaknya. Menurut Edward Salis 2012 sampai 225 bahwa membuat institusi akan mencapai kesuburan atau keunggulan manakala telah berhasil menjalankan mutu terpadu baik secara internal maupun eksternal berdasarkan standar mutu pendidikan nasional. Keunggulan didasarkan pada 8 standar nasional pendidikan dan standar nasional pendidikan tinggi. Jika semuanya disiapkan dan dipelihara secara baik, maka otomatis keluaran sekolah dan kampus akan baik pula. Jadi pendidikan sekolah atau kampus bukan main-main atau uji coba, melainkan harus disiapkan semua komponennya secara baik-baik sesuai standar, bahkan melampaui standarnya tersebut. Dengan demikian, sekolah ini itu dan kampus mampu menarik minat masyarakat. Seberapapun biayanya, jika biayanya sebanding dengan fasilitas dan layanan yang diberikan, juga masyarakat juga akan sungkan membayarnya. Nah, selanjutnya ada menurut Edward Salis 1993-39. Dalam institusi pendidikan, pelanggan utama adalah pelajar yang secara langsung menerima jasa pelanggan kedua yaitu orang tua atau sponsor pelajar yang mempunyai kepentingan langsung secara individu, mampu institusi, dan pelanggan ketiga yaitu pihak yang mempunyai peran penting meskipun tak langsung seperti pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan.
Selanjutnya ada menurut Edward Salis 2012, manajemen peningkatan mutu pendidikan adalah yang pertama itu ada perbaikan terus-menerus. Jadi manajemen peningkatan mutu pendidikan bukan merupakan kumpulan slogan, namun merupakan suatu pendekatan sistem dan hati-hati untuk mencapai tingkat kualitasnya yang tepat dengan cara konsisten dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Sebagai sebuah pendekatan, manajemen peningkatan mutu pendidikan mencari sebuah perubahan permanen dalam tujuan membuat sebuah organisasi dan tujuan kelayakan jangka pendek menuju tujuan perbaikan mutu jangka panjang. Yang kedua ada perubahan kultur. Sebagaimana juga perubahan kultur bukan hanya berbicara tentang mengubah perilaku staf, tapi juga memerlukan perubahan dalam metode mengarahkan sebuah institusi. Perubahan metode tersebut ditandai dengan sebuah pemahaman bahwa orang menghasilkan mutu. Nah, ada dua hal yang penting yang diperlukan staf untuk menghasilkan mutu. Yang pertama, staf membutuhkan sebuah lingkungan yang cocok untuk bekerja. Nah, mereka membutuhkan alat-alat keterampilan mereka bekerja secara sistem dan prosedur yang sederhana dan membantu pekerjaan mereka. Yang kedua itu untuk melakukan pekerjaan yang baik, staf memerlukan lingkungan yang mendukung dan menghargai kesuksesan dan prestasi yang mereka raih. Mereka juga memerlukan pemimpin yang menghargai prestasi mereka dan membimbing mereka untuk meraih sukses yang lebih besar. Yang ketiga itu ada organisasi terbalik. Apa sih organisasi terbalik itu? Jadi organisasi terbalik itu kunci sukses manajemen mutu pendidikan adalah mata rantai internal eksternal yang efektif antara pelanggan dan produsen. Yang keempat itu menjaga hubungan dengan pelanggan. Misi utama dari sebuah institusi manajemen mutu pendidikan, peningkatan mutu pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggannya. Organisasi yang unggul baik negeri maupun swasta adalah organisasi yang dalam istilah Peters dan Waterman menjaga hubungan dengan pelanggannya dan memiliki obsesi terhadap mutu. Nah, selanjutnya ada yang kelima ada analisis pasar. Apa sih analisis pasar itu? Nah, analisis pasar itu perlu dipertimbangkan segmentasi pasarnya. Jarang ada organisasi yang beroperasi di pasar tunggal. Seperti yang berbeda perlu diidentifikasi. Setelah ini tercapai pertanyaan perlu diajukan tentang persyaratan khusus dari setiap segmen dan apa pelayanan yang perlu disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, yang keenam itu ada analisis SWOT. Apa sih analisis SWOT itu? Nah, jadi analisis SWOT itu bertujuan untuk menganalisis sejumlah kecil bidang utama di bawah judul kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Tujuan dari latihan ini itu adalah untuk memaksimalkan kekuatan, meminimalkan kelemahan, mengurangi ancaman, dan membangun peluang. Aktivitas SWOT itu dapat diperkuat dengan memastikan bahwa analisis berfokus pada persyaratan pelanggan dan konteks kompetitif di mana institusi beroperasi. Selanjutnya ada model William Edwards Deming. Siapa sih William Edwards Deming? William Edwards Deming 1900 sampai 1993 disebut sebagai Bapak Manajemen Mutu Terpadu atau Total Quality Management. Atau model Deming dikenal dengan 4 langkah utama, yaitu Plan, Do, Check, and X, PDCA. Rencanakan produk, lakukan sesuai rencana, teliti produk apakah sudah sesuai dengan rencana, kemudian pasarkan produk. Nah, yang pertama itu ada plan. Tentukan standar kompetensi kelulusan. Misalnya apakah sekolah atau madrasah ingin melahirkan calon-calon ulama, ilmuwan umara, dan wirausahawan. Sekolah bisa fokus memilih salah satu atau lebih. Dengan demikian ini, ia lebih mungkin mencapai visi tersebut. Tentu saja pilihan tertentu oleh kemampuan ketersediaan sumber daya sekolah. Nah, yang kedua itu ada Do. Do itu kemudian melaksanakan proses belajar mengajar yang menyenangkan dan siswa aktif. Pembelajaran yang bermutu itu harus pembelajaran di kelas yang menyenangkan. Jadi siswa itu senang belajar gitu dan merasa aktif di kelas. Itu untuk menghasilkan pendidikan yang bermutu. Dan guru yang bermutu, punya komitmen dan fasilitas yang memadai. Artinya kualitas proses membutuhkan biaya yang tidak sedikit atau sangat bergantung kepada biaya yang dimiliki sekolah. Yang ketiga ada cek. Lakukan monitoring dan evaluasi. Jadi cek itu merupakan evaluasi yang ada di dalam pendidikan bermutu. Jadi terhadap evaluasi itu sangat penting terhadap pembelajaran melalui survei
supervisi oleh kepala sekolah dan atau melihat dokumen nilai-nilai siswa dan laporan siswa melalui guru, bimbingan, dan konseling. Siswa dilibatkan dalam evaluasi mengajar guru pada setiap akhir semester. Nah, jadi setiap akhir semester itu biasanya kan sekolah-sekolah itu mengadakan pembagian rapot. Nah, pembagian rapot itu merupakan hasil evaluasi dari siswa. Gimana sih dia cara belajarnya gitu di sekolah, udah sampai mana kemampuan dia dalam memahami materi-materi yang telah diberikan guru. Nah, makanya itu diadakan rapot untuk mengevaluasi siswa agar tahu di mana letak kekurangan mereka. Nah, yang selanjutnya itu ada ACT atau H. ACT atau H, lakukan pekerjaan dan kegiatan hasil perbaikan. Amati apakah hasilnya lebih baik, lebih efektif, lebih efisien, atau sebaliknya. Jika gagal menerapkan kebijakan, baru hasil evaluasi, maka lakukan kebijakan alternatif. Demikian seterusnya sekolah memiliki beberapa alternatif kebijakan atau program hasil dari evaluasi kegiatan kebijakan. Selanjutnya ada manajemen berbasis sekolah atau MBS. MBS merupakan pemikiran ke arah pengelolaan pendidikan yang memberi keleluasaan kepada sekolah untuk mengatur dan melaksanakan berbagai kebijakan secara luas. Indrawan dan Jahwari 2022 1. MBS merupakan kebijakan yang menyerahkan kewenangan kepada pihak sekolah terkait dengan penyelenggaraan kerangka kerja yang ditetapkan oleh pusat terkait dengan kebijakan, tujuan standar, kurikulum, dan akuntabilitas. Nah, MBS adalah pendekatan atau konsep pengembangan sekolah yang didasarkan pada kekuatan dan keunggulan sumber daya internal dan eksternal sekolah. Karena mustahil sekolah mencapai keunggulan puncak tanpa melibatkan pihak-pihak luar sekolah. Nah, banyak madrasah yang tidak melaksanakan MBM. Indikatornya adalah rendahnya nilai akreditasi madrasah. Bahkan ada yang belum terakreditasi. Apa sih akreditasi? Jadi akreditasi itu adalah evaluasi eksternal terhadap mutu madrasah sebelum akreditasi madrasah. Perlu melakukan evaluasi internal yang merupakan kegiatan identifikasi kelemahan dan kekuatan, peluang dan tantangan madrasah gitu. Jadi pelaksanaan MBM ini merupakan salah satu indikator mutu rendahnya mutu madrasah yang disebabkan banyak faktor. Seperti pertama itu faktor internal, diantaranya adalah lemahnya kepemimpinan madrasah, terus pimpinan madrasah tidak berorientasi pada kualitas gitu. Selanjutnya ada model organisasi horizontal. Setiap organisasi bisnis maupun pendidikan memiliki struktur pemimpinan puncak. Pemimpin departemen hingga karyawan. Struktur ini disusun berdasarkan tugas dan fungsi spesifik. Pilihannya adalah membuat struktur itu vertikal atau horizontal. Vertikal lebih banyak memiliki bagian atau departemen dibandingkan horizontal. Artinya struktur vertikal lebih banyak membutuhkan pemimpin atau manajer menengah dibanding struktur horizontal. Selanjutnya ada model learning. Kecerdasan buatan banyak menggantikan pekerjaan manusia dan dunia. Sangat cepat internet menyajikan data besar yang merupakan sumber belajar bernilai sangat tinggi. Big data bukan sekedar kumpulan informasi, tetapi mengajarkan banyak kompetensi kepada publik. Semua ini menurut pendidik menjadi manusia pembelajar. Beberapa kata kunci dalam learning 51 berikut adalah bahwa pembelajaran bukan tentang orang lain, tetapi tentang diri sendiri, yang wajib mempunyai pola pikir pembelajar atau mindset learning as the creator of learning. Inti pelatihan adalah menjadikan pendidik sebagai pembelajar. Nah, selanjutnya itu ada mutu sekolah dan kampus. Yang pertama itu ada rapor pendidikan. Nah, pengertian rapor pendidikan itu adalah rapor adalah nilai adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Selain itu, nilai dapat diartikan sebagai patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihan, di antaranya cara-cara tindakan alternatif. Nilai sama dengan sesuatu yang menyenangkan. Kita nilai identik dengan apa yang diinginkan. Nilai merupakan sarana pelatihan kita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai diartikan sebagai harga. Dalam hal ini adalah suatu angka kepandaian. Nah, rapor adalah buku yang berisi nilai, kepandaian, dan prestasi belajar murid di sekolah. Nah, biasanya itu kan kalau kita sekolah itu kan sering mendapatkan nilai-nilai. Nah, itu nilai-nilai itu nanti dimasukkan ke dalam rapor. Rapor itu akan dibagikan jika
siswa sudah menuntaskan tugas-tugasnya gitu. Jadi kayak akan ada serentak pembagian rapor dari guru gitu. Nah, berfungsi sebagai laporan resmi guru kepada orang tua wali murid. Jadi rapor itu untuk melaporkan hasil kerja siswa di sekolah itu gimana. Kita harus melaporkan kepada orang tua. Jadi orang tua tuh bisa tahu perkembangan kita di sekolah itu bagaimana gitu. Dan orang tua yang wajib menerimanya. Nah, rapor itu sendiri merupakan salah satu pertanggungjawaban sekolah terhadap masyarakat tentang kemampuan yang dimiliki siswa yang berupa sekumpulan hasil penelitian. Nah, tujuan rapor pendidikan itu sendiri itu, platform ini tuh ditunjukkan untuk satuan pendidikan dan pemerintah daerah agar bisa mengidentifikasi tantangan pendidikan di satuan pendidikan dan menjadi bahan untuk refleksi sehingga bisa menyusun rencana perbaikan pendidikan secara lebih tepat dan berbasis data. Jadi kalau misalnya kita habis dikasih rapot itu jadi evaluasi buat diri kita sendiri sebagai siswa, gimana ya kurangnya, apa ya yang harus diperbaiki gitu. Jadi itu tuh merupakan buat evaluasi ke diri kita sendiri, apakah kita masih ada yang kurang atau apa yang harus ditingkatkan lagi buat kedepannya gitu. Untuk mendapatkan nilai yang bagus itu harus gimana. Jadi rapor itu buat evaluasi kepada siswa dan memberitahu kepada orang tua murid gitu. Nah, yang kedua itu ada digitalisasi sekolah dan kampus. Salah satu dampak positif pandemi adalah tuntunan digitalisasi sekolah dan kampus. Pembelajaran rapat dan seminar tidak bisa hanya disampaikan secara tatap muka, tapi sekali-sekali bisa dilakukan secara daring dengan memanfaatkan teknologi atau Zoom. Dengan demikian, kegiatan ini pendidikan bisa lebih efektif dan efisien. Nah, pada waktu COVID 2020 itu terjadi bencana yaitu COVID-19. Nah, semua pembelajaran dan kegiatan semua di lockdown dan akhirnya sekolah-sekolah juga ditutup, kampus, kantor, semua kita bekerja dan belajar dari rumah. Nah, makanya saat itu kita belajar dengan menggunakan media sosial seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lainnya. Nah, itu tuh untuk melatih kita agar bisa efisien di rumah tuh agar tetap produktif. Jadi belajar itu bisa dilakukan di mana saja gitu. Jadi pas saat COVID itu, jadi saya mengetahui bahwa ternyata kita tuh bisa bertatap muka dari jarak jauh loh gitu, bisa belajar dari jarak jauh loh gitu. Jadi dengan adanya Zoom, Google Meet itu jadi menambah ilmu baru bagi siswa, mahasiswa, dan semua kalangan yang mungkin awalnya nggak tahu, awalnya buta sekali dengan Zoom, Google Meet, dan lain-lainnya. Tapi semenjak adanya COVID-19 ini, kita jadiin pembelajaran bahwa ada sisi baiknya juga yang tadi kita nggak tahu, kita bisa jadi belajar dan sekarang jadi tahu. Dan mungkin banyak sekarang guru dan mahasiswa dan dosen misalnya kalau lagi halangan untuk ke kampus bisa melakukan kegiatan Zoom dan Google Meet di rumah atau di tempat dosen itu berada, karena lebih efisien dibanding kita sama sekali tidak kuliah. Jadi kuliah bisa dilakukan secara online gitu. Nah, aplikasi yang paling banyak digunakan waktu selama PJJ adalah Zoom, Google Meet, dan WhatsApp. Nah, ada juga Google Classroom. Nah, guru juga bisa mengetahui kehadiran siswanya dari mengaktifkan video atau suara. Jadi, saat kita melakukan pembelajaran jarak jauh itu, guru bisa mengabsen dari rumah. Jadi, kayak misalnya manggil Tiara Desiana, ya saya hadir Bu, gitu. Dengan menunjukkan atau menyalakan mikrofon dan kameranya. Jadi, guru bisa tahu bahwa siswa itu hadir gitu. Nah, meski berada di lokasi berbeda, guru dan siswa bisa bertatap muka dan saling berinteraksi atau saling menyapa. Pemberian dan pengumpulan tugas di tempat Google Classroom. Nah, kalau misalnya kita habis dikasih tugas di Zoom atau Google Meet itu, biasanya pengumpulan tugasnya itu di Google Classroom. Jadi, Google Classroom itu aplikasi buat mengumpulkan tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru. Jadi tugas juga bisa dikasih di Google Classroom dan pengumpulannya juga bisa di Google Classroom. Pemberian dan pengumpulan tugas didapatkan di Google Classroom bersama. Pengerjaan dan pengiriman tugas tuh akan sulit tanpa laptop. Jadi kita tuh sebenarnya dalam jarak jauh itu harus memiliki HP dan gadget yang bagus seperti laptop, HP gitu. Karena ya itu sangat penting buat kita berinteraksi media online ini, karena dengan memiliki HP dan laptop yang bagus, jadi akan memudahkan kita dalam mengadakan Google Meet dan Zoom. Jadi kalau misalnya HP atau laptopnya itu lemot, itu akan kesulitan
bagi siswa. Selanjutnya ada sekolah adiwiyata. Apa sih sekolah adiwiyata itu? Nah, jadi program adiwiyata itu pada hakikatnya adalah pembentukan sikap dan perilaku yang pro lingkungan hidup, termasuk pengelola sampah yang menerapkan prinsip 3R. Pada saat ini program adiwiyata ini hanya ada pada sekolah jenjang SD dan SMA. Begitu banyak manfaat mengikuti program sekolah adiwiyata bagi warga sekolah dan masyarakat, namun program tersebut hanya diikuti sekitar 0,38% pada SD dan SMA di seluruh Indonesia. Komitmen pada kerjasama merupakan kunci sukses adiwiyata, salah satu program persiapan menuju sekolah adiwiyata dengan berbagi studi banding ke sekolah mapan yang telah memenangkan adiwiyata dengan studi banding menambah informasi dan wawasan. Nah, selanjutnya ada kurikulum sekolah adiwiyata. Sekolah adiwiyata adalah sekolah tempat belajar yang menjadikan para siswanya memiliki karakter peduli lingkungan. Bahkan setelah mereka lulus. Oleh sebab itu, sekolah ini mengintegrasikan 3 prinsip dasar yang menentukan kurikulum diantaranya edukatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Apa sih edukatif? Jadi edukatif itu berarti pendidikan lingkungan melalui berbagai pembiasaan hidup berdampingan dengan alam, seperti pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan. Terus ini diharapkan untuk mengubah pola pikir dan perilaku warga sekolah menjadi manusia yang peduli dan cinta lingkungan, baik sekolah, rumah, maupun masyarakat. Nah, yang kedua ada partisipatif. Apa sih partisipatif? Jadi partisipatif adalah melaksanakan program sekolah ramah lingkungan secara komprehensif, mulai dari pihak pemerintah sampai masyarakat. Oleh karena itu, sekolah diharapkan bisa menyusun kegiatan yang berhubungan dengan program adiwiyata berdasarkan kesepakatan orang tua, murid, maupun warga sekitar. Nah, yang ketiga itu ada berkelanjutan. Jadi, prinsip berkelanjutan memiliki arti bahwa program sekolah adiwiyata dapat melakukan terus-menerus sehingga tujuannya tercapai. Jadi, sekolah adiwiyata itu sekolah yang seperti mementingkan lingkungan. Jadi, sekolah adiwiyata itu kita seperti harus menanam pohon, terus tidak boleh memakai plastik, barang-barang plastik. Jadi, kita bisa banget untuk siswa di sekolah itu dengan membawa bekal dari rumah, tempat makan dari rumah, terus bawa tumbler, karena itu bisa mengurangi sampah plastik. Dan kita bisa menanam-nanam tumbuh-tumbuhan di sekitar sekolah agar sekitar sekolah itu menjadi asri dan hijau. Nah, tujuan sekolah adiwiyata ini tuh ada banyak banget. Nih, tujuannya dilansir dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga. Yang pertama itu ada mewujudkan masyarakat sekolah yang lebih peduli dan berbudaya dalam lingkungan. Yang kedua, mendorong masyarakat sekolah untuk melestarikan lingkungan hidup dalam pembangunan yang berkelanjutan dan wawasan lingkungan demi kepentingan generasi yang akan datang. Yang ketiga, program sekolah adiwiyata juga bertujuan untuk mengembangkan norma besar seperti kebersamaan, keterbukaan, kesetaraan, kejujuran, keadilan, hingga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam. Yang keempat, menerapkan prinsip dasar seperti partisipatif, di mana sekolah terlibat dalam manajemen sekolah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi sesuai tanggung jawab dan peran. Yang kelima, ada tujuan sekolah adiwiyata yang tak kalah penting, yaitu mendukung pencapaian standar kompetensi dasar dan dasar kompetensi kelulusan atau SKL. Jadi pendidikan dasar serta menengah. Yang keenam, meningkatkan efisiensi penggunaan dana operasional sekolah melalui penghematan dan pengurangan konsumsi dari berbagai sumber daya serta energi. Yang ketujuh, ada meningkatkan upaya dan melindungi mengelola lingkungan hidup melalui kegiatan pengelolaan pencemaran, kerusakan, serta pelestarian fungsi lingkungan sekolah. Jadi sistem adiwiyata ini tuh untuk melestarikan lingkungan sekolah agar lebih asri. Nah, lalu ada kesiapan AKM dan SK. Apa sih AKM dan SK itu? Nah, jadi selain ujian sekolah berstandar nasional atau USBN yang ada pada dulu, nah siswa SD dan SMP dan SMA melaksanakan ujian nasional berbasis komputer, yaitu UNBK pada akhir 2019. Nah, itu terakhir banget kita mengadakan kayak USBN dan ujian komputer gitu. Pada akhir 2019 pemerintah mengumumkan bahwa UNBK 2020 adalah ujian nasional terakhir. Jadi pada tahun 2020 itu adalah ujian nasional terakhir gitu. Nah, selanjutnya pada 2021 akan digantikan dengan asesmen kompetisi minimum atau AKM dan survei karakter SK. Asesmen kompetensi minimum adalah kompetensi minimum untuk memetakan sekolah-sekolah
ke daerah-daerah. Materi kognitif ini hanya dua, satu ada literasi dan yang kedua adalah numerasi. Jadi menganalisis suatu bacaan serta kemampuan untuk mengerti atau memahami konsep di balik tulisan. Adapun numerasi adalah kemampuan menganalisis menggunakan angka. Nah, selanjutnya kita akan membahas desentralisasi pendidikan. Apa sih desentralisasi pendidikan? Jadi desentralisasi pendidikan adalah penyerahan urusan pendidikan kepada daerah dengan tujuan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan pengembangan pendidikan serta gotong royong pendanaan pendidikan. Tidak semua bidang pendidik didesentralisasikan sebagai masih dikelola oleh pusat, diantaranya guru pendidikan, keagamaan, dan guru madrasah, dosen, dan beberapa jabatan fungsional seperti widyaswara, peneliti, dan pengembangan teknologi pembelajaran. Nah, selanjutnya ada sejumlah faktor pendorong pelaksanaan desentralisasi pendidikan di berbagai negara. Nah, yang pertama ada tuntunan orang tua, kelompok masyarakat, para legislator, bisnis, dan perhimpunan guru untuk turut serta mengontrol sekolah dan penilaian kualitas pendidikan. Yang kedua, adanya anggapan bahwa struktur pendidikan yang terpusat tidak dapat bekerja dengan baik dalam meningkatkan partisipasi siswa bersekolah. Yang ketiga, ketidakmampuan birokrasi yang ada untuk merespons secara efektif kebutuhan sekolah setempat dan masyarakat yang beragam. Yang keempat, ada penampilan fisik sekolah dinilai tidak memenuhi tuntunan baru dari masyarakat. Yang kelima, ada tumbuhnya persaingan dalam memperoleh bantuan pendanaan dan privatisasi. Nah, dua kunci keberhasilan desentralisasi itu ada dua, yaitu pertama ada kualitas kepemimpinan dan komitmen mereka terhadap pendidikan. Yang kedua, pendidikan dijadikan sebagai prioritas dalam masa kepemimpinannya. Kedua, kemampuan dana pemerintah daerah gitu. Jadi saya akan menjelaskan dengan perbedaan guru ASN dan dosen ASN. Jadi kalau dosen ASN itu adalah pegawai pusat, sedangkan guru ASN itu adalah pegawai Pemda, sehingga rekrumen dan pengajiannya sangat tergantung kepada kemampuan kebijakan Pemda. Gaji dosen itu berasal dari APBN, sedangkan gaji guru itu berasal dari APBD. Nah, kedua guru PPK terkait rekrumen guru PPK, menurut Kemendikbud tahun 2021, gaji mereka sudah diberi 3 bulan dari APBN. Nah, nanti tahun 2022 itu akan diberikan 12 bulan bagi guru PPK yang sudah diterima tahun ini. Jadi penandaannya bukan dari APBD murni, melainkan dari DAU. Nah, jadi yang ketiga itu ada politisi guru. Nah, guru juga sering terlibat atau dilibatkan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah atau menjadi pendukung atau tim sukses calon kepala daerah. Di sisi lain, guru lainnya yang netral dan tidak berlawanan akan terdampak dari dukung-mendukung atau menetral di atas. Aksi dukung-mendukung ini pemilihan kepala daerah ini berujung pada pemilihan kepala dinas dan kepala sekolah. Seharusnya itu mereka adalah guru atau orang berkompeten di bidang pendidikan dan bersih berintegritas. Faktanya yang terpilih adalah para pendukung kepala daerah. Terpilih kepala sekolah yang bukan pendukung bisa tersingkir atau dimutasi meskipun kinerjanya baik. Nah, pemerintah pusat melalui regulasi melarang rekrumen guru honorer oleh kepala daerah. Kebijakan ini tidak efektif karena akan menimbulkan kekurangan guru-guru di sekolah, sehingga berdampak pada keterlayanannya pembelajaran yang baik-baik anak-anak bangsa. Maka sebagian kepala daerah atau kepala sekolah tetap merekrut guru-guru honorer gitu. Jadi kenapa masih banyak guru honorer? Karena ya untuk banyaknya politisasi guru gitu. Nah, apa sih pemimpin visioner? Nah, pemimpin visioner atau transformatif akan bekerja bersungguh-sungguh untuk memajukan pendidikan tanpa memperhitungkan apa imbalan untuknya. Sementara pemimpin transisional akan bekerja berdasarkan kalkulasi material. Mereka biasanya memiliki dan memelihara jaringan vertikal yang sangat baik, tetapi melalui pakan dan lemah dalam membangun jaringan horizontal. Pemimpin yang bersikap manis kepada atasannya lebih kejam dan tidak manusiawi kepada bawahannya gitu. Nah, terima kasih banyak Pak atas penjelasan dari saya, penjelasan dari buku Manajemen Mutu Pendidikan. Sekian dari resumen saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kejam dan tidak manusiawi kepada bawahannya gitu. Nah, terima kasih banyak Pak atas penjelasan dari saya, penjelasan dari buku Manajemen Mutu Pendidikan. Sekian dari resumen saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.